Yang paling penting untuk masak tuh apa sih, Bu? Yang harus diperhatiin pertama kali? Kuncinya tuh, Ya. apa, Bu? Iya. Mau masak itu mau masak apa dulu? Kalau kamu ya Mas, masak juga mau masak misalnya masak semur, beli bumbu semur. Di situ yang penting satu hal, masak dapur harus dengan hati. Rini Malik dan Satrio Prakoso di Plug and Play. Dan 7.5 FM Station for your Balik life. lagi players, masih barengan sama Rini dan juga Satrio di Plug and Play. Dan seperti biasa setiap Jumat kita akan ngobrol live barengan sama sosok yang menginspirasi. Dan Jumat ini kita akan ngobrol barengan sama sosok perempuan yang menghiasi layar kaca 90-an men. Sampai sekarang ya kan masih tetap eksis. Betul. Ya kan men. Dan tagline-nya itu adalah pemirsa mudah bukan untuk membuatnya. Coba udah ketebak belum tuh? Siapa lagi kalau bukan Ibu Siska Switomo, pakar kuliner Indonesia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, apa kabar sahabat-sahabat tercinta? Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, kegiatannya apa Bu selama pandemi? Kalau Rini intip di Instagramnya Ibu @siska.switomo itu kegiatannya banyak banget Ibu. Ya, kita suasana saat ini kan tidak mempengaruhi semangat ya buat siapapun. Karena kita harus ada tugas-tugas yang diselesaikan. Ya, jadi misalnya harus memberikan ketemu sahabat-sahabat, demo masak, bagaimana memasak yang gampang di rumah. Yang banyak pertanyaan itu adalah bagaimana memasak yang mudah di rumah. Semuanya mudah. Yang penting itu adalah nggak ada yang susah. Ya kalau Ibu yang masak sih mudah, Bu. Iya, Bu. Kalau kita yang praktekinnya, Bu. Mbak. Kalau sama Ibu Siska mah semuanya gampang jadinya. Nanti kita yang praktekinnya yang susah. Enggak, Mbak. Enggak ya? Mbak sekarang masuk supermarket apa sih yang nggak ada, iya kan? Iya. Yang nggak ada itu ya kadang kantongnya kan kita terbatas. Oh iya terbatas kan mau beli apa? Betul. Pintu masuk tidak ada sayuran-sayuran yang bagus, ya kan? Kita lihat kangkung aja udah tertarik. Iya. Benar. Terus lihat apa lagi? Cabai. Iya. Saat Ibu lihat terasi yang belum digoreng, yang udah digoreng pun ada. Sekarang bagaimana kita mengerjakannya? Iya kan? Yang penting belilah sesuatu yang mampu kau kerjakan dan menghasilkan sajian yang istimewa. Jangan bisa beli segala macam. Yang ada sampai rumah dia masuk ke lemari pendingin, diem di situ, hanya lupa, iya kan? Benar Ibu. Itu lagi di kitchen set ya Bu, bagus banget di rumah tuh kayaknya. Lagi di rumah ya, di rumah ini dapur yang biasa untuk masak ya, maksudnya untuk masak itu untuk syuting, untuk kalau ada pertanyaan apa ya dapur ini ya. Yang penting satu hal dan yang penting bersih, semuanya tertata dengan rapi, itu aja ya kan. Itu yang paling penting ya. Iya benar. Yang paling penting tata kita. Kalau Ibu Siska sendiri Bu, suka masak tuh awal mulanya dari kapan tuh Bu? Begini, saya suka masak itu memang dari kecil. Mengapa? Waktu saya kecil, saya kan tinggal di Surabaya. Yang aktif di dapur itu adalah eyang saya, mbah saya, Mbah. Nah, lihat dia masak itu kok pinter gitu, bikin apa-apa dari bahan yang mentah disiap-siapin, bisa masak terus dimakan enak. Nah di situ tertariknya di situ. Iya, jadi dari bahan jadi sesuatu yang enak untuk dicicipi seperti itu. Iya. Dan akhirnya memutuskan fokus di dunia kuliner. Salah satu legendnya Indonesia ini Bu Siska. Benar. Itu kenapa akhirnya? Karena begini, berpikir kalau makan itu kan tidak ada habisnya. Selama orang hidup itu kan tetap harus makan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kan terus gitu. Iya nggak sih? Betul. Kita membuat sesuatu yang istimewa.
Nah, istimewa ini apa? Pertama adalah bahannya mudah didapat. Mau masak apa gampang nyari bahannya. Membuatnya nggak sulit. Siapapun bisa menirunya. Dan dengan penampilan yang menggoda selera. Artinya apa? Tatanan di piring itu menarik. Jadi sekarang mama misalnya Anda membuat Mbak ini membuat untuk anaknya. Misalnya kalau udah punya putra ya. Bikin aja semur yang menarik. Nah, si kecil bau semurnya, lihat mau semur yang langsung ngiler ya gitu ya, maksudnya Ibu. Iya. Tapi saya kepengen ya. Itu baru semur. Goreng pisang aja, baunya enak banget nih tampangnya. Karena bahannya bagus, pisangnya udah manis, adonannya enak, iya nggak sih? Terus udah lagi ditambah menarik. Kasih parutan keju di atasnya. Wow. Makin enak ya. Tapi kalau Bu Siska dulu, ya kan tadi ceritanya jadi tertarik masak itu karena ngeliat masakan si Mbah ya. Iya. Si Mbah dulu suka masak apa, Bu? Ini dia yang saya ingat banget itu adalah membuat sop. Iya, sop ayam. Dia didihkan tuh air, dia masukin tuh ayam. Dia tunggu sampai empuk, masukin daun bawang, segala macam seperti itu. Dan saya lihat begitu sederhananya. Bumbunya itu hanya bawang merah yang dikeprek, tumis sebentar pakai margarin. Terus dimasukin, kasih garam merica. Seperti itu. Dan kemudiannya, kan yang ada yang namanya kaldu bubuk. Nah, itu baru kita pakai sedikit. Itu berkembang terus. Tapi awalnya tetap garam dan merica. Sesimpel itu bumbunya berarti, Bu ya? Ya, garam, merica, sama gula itu aja. Kalau perlu yang kayak semua, kan ada kecap itu. Iya. Itu udah deket aja. Kecapnya kalau nggak salah cap dulu ya. Kaki tiga apa lupa saya. Nggak ada lagi sekarang, Bu ya. Tapi kalau Bu Siska dulu akhirnya kan setelah tertarik dengan masak, akhirnya belajar kan tuh, Bu ya. Belajar masak umur berapa tuh, Bu? Kalau belajar masak sih dari kecil senang masak. Dan saya kelas 6 pun saya sudah jualan. Jualan bikin kroket itu terus sama risoles. Keliling di daerah saya. Yang keliling siapa? Ada asisten di rumah yang khusus bagian keliling. Dapat duit dari situ. Udah jadi pengusaha muda berarti dulu, Bu ya. Dengan masakan yang dimasak sendiri gitu. Iya, karena kepengen dapat duitnya itu. Dapat nonton bioskop. Dulu kan bikin Simbah masak tuh. Simbah juga masak macam-macam kayaknya. Dulu bikin kue juga nggak sih Simbah, Bu? Oh, bikin kue sus. Nah, kue sus itu menarik buat saya. Karena sebuah adonan yang padat, ditaruh di baking pan, baking pan yang bulat itu Wonder pan itu. Terus dia mateng, dia naik gitu, capek banget itu. Nanti diisi pakai isiannya krim ataupun ragut ayam itu. Nah, ragut ayam tuh menarik buat saya. Kenapa? Karena bisa untuk isian risoles, bisa untuk kue sus, iya kan? Ragut macam-macam. Nah, ya itu seperti itu. Nah, saya ya alhamdulillah sudah berpikiran seperti itu. Oh, ini dari ini gitu. Nah, gitu. Oke. Memang harus senang. Bu, kemarin itu saat juga di Twitter itu rame tuh, ada perempuan gitu ya kan, dia itu masakin buat pacarnya, Bu. Ya. Masakin buat pacarnya masakan. Terus suami nggak sih? Pacar ya? Suami. Pacar. Terus calon mertua, dia kasih buat calon mertua, terus dibalikin, nggak dimakan gitu. Oh iya, gue tahu. Nggak dimakan, Bu. Karena katanya masakannya nggak enak. Iya. Mending katanya, terus pacarnya bilang gini, Bu, mending nggak usah kirim-kirim, nggak usah ngasih makanan lagi ke saya gitu maksudnya. Karena makanannya nggak enak. Nah, kalau dari Bu Siska tuh, untuk yang baru masak gitu, Bu, itu apa tuh yang paling penting? Mulai masak ya kenali bahan-bahannya, cicipi rasanya. Kalau buat kamu enak, pasti yang lainnya enak. Nah, ibu itu mungkin bilang nggak enak karena mungkin dia nggak senang sama tuh anak. Saya kan kita nggak tahu.
Iya. Itu ada masalah personal, Bu ya. Karena ada personalnya Bukan karena masaknya ya. Iya. Ya karena kita kan nggak nyicipin. Kalau kamu nyicipin, kamu bilang orang enak, kok bilang nggak enak sih. Nah, karena nggak ada yang nyicipin, dia bilang nggak enak. Dia nggak nyicipin pun kita juga nggak tahu, nggak sih? Iya betul. Enak. Bu Siska, belajar masak kan udah lama banget Jadi gitu, dari kecil, dari dulu dan sampai sekarang gitu kan. Berarti Bu Siska juga bisa dibilang sudah mengalami beberapa fase perkembangan teknologi dan segala macamnya. Kalau dari menurut Bu Siska sendiri untuk zaman dulu dan zaman sekarang, tantangan masaknya itu gimana? Iya, ada perbedaan nggak sih Bu? Ada. Apa tuh? Ya, zaman dulu masak kita memang harus dari awal. Sekarang kamu mau masak, mau bikin bumbu opor, udah ada tinggal beli. Kalau dulu lu mesti ngulek bawang merah, bawang putih. Nah, iya kan, ulek dulu kan. Iya, bawang. Sekarang kamu jalan ke supermarket, bumbu opor siap, bumbu semur siap, bumbu gulai siap, iya kan? Iya. Aku nanya, lu lihat semua duit lu cukup nggak? Iya kan? Balik-balik lagi ya. Balik situ Bu ya. Tetap ya. Nah, itu yang sekarang dikatakan banyak sekali sekarang produk instan. Instan itu apa maksudnya? Langsung pakai instan, gampang. Tinggal buka kemasan, udah masak jadi. Ya nggak sih? Jadi sekarang tidak ada alasan untuk nggak bisa masak. Lu males aja gak mau. Iya kan? Apalagi bisa masak mie kemarin tuh. Iya, benar. Iya, Bu, kayak yang kemarin viral kan bisa masak mie instan. Kamu pun bisa masak opor sekarang. Kamu tenang aja jalan ke supermarket, beli bumbu opor, beli ayam, minta dipotong ayamnya satu menjadi berapa? 10 potong atau apa, minta digoreng sebentar. Supermarket melayani semua itu. Gampang ya, Bu. Ini dasar Satrio aja, Bu. Bisanya masak air doang katanya nih. Air sama sego, Bu. Ini sego juga bisa. Iya. Nah, Bu, kemudian Ibu Siska kan dapat julukan nih kan, Bu, Ratu Boga Indonesia. Luar biasa nih ya. Bisa dibilang udah ya maksudnya kan secara keahlian udah nggak perlu diragukan lagi lah gitu kan, Bu Siska. Masih jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya tetap belajar pada siapapun. Belajar itu tidak Iya betul. Bagaimana membuat masakannya buat yang baru mau masak nih, baru mau mulai masak, ya kan, apalagi orang-orang kayak saya nih tidak bisa masak air doang gitu ya. Yang paling penting untuk masak tuh apa sih, Bu? Yang harus diperhatiin pertama kali? Kuncinya tuh, apa, Bu? Iya. Mau masak itu mau masak apa dulu? Kalau kamu ya masak juga mau masak misalnya masak semur, beli bumbu semur. Di situ yang penting satu hal, masak dapur harus dengan hati. Cooking club di Instagram ini senang. Gua mau masak untuk adikku tercinta. Gua mau masak untuk mamahku tercinta. Udah pasti jadi mau bikin apa. Iya kan? Belum pernah mencobanya aja pasti. Sekarang belanja nanti habis ini pulang syuting belanja aja masak. Pasti insya Allah jadi. Gak ada yang gak jadi. Siap. Tuh, begitu. Ini sih Bu kayaknya pengen masakin pacarnya. Kenapa? Dia kode-kode terus Bu, abis masak diposting di Instastory. Iya dong. Pacarnya. Itu biar tahu bisa masak. Iya. Betul itu. Begitu. Iya. Nanti kita balik lagi ya, Sat. Kita bakal ngobrol lagi dengan Ibu Siska Players. Pastinya abis yang satu ini masih di Plug and Play. Jangan kemana-mana. Masih sama Ibu Siska Suitomo Players. Terima kasih players yang sudah bergabung, itu udah banyak banget ya kan. Tuh langsung ada yang komen Bu. Yes, OTW masak katanya begitu. Pipit Syah tuh. Betul, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Langsung ada yang pengen masak nih gara-gara lihat kita ngobrol sama Ibu Siska. Luar biasa nih ya. Ya karena ya dulu Ibu Siska setiap pagi itu selalu menemani main layar kaca. Betul sekali itu ya. Iya, bagaimana pemirsa gampang bukan untuk membuatnya. Iya, kadang-kadang saya mau berangkat sekolah juga telat tuh gara-gara Ibu saya. Gimana Ibu? Membuatnya. Mudah bukan membuatnya? Iya. Betul. Tapi selama di rumah aja nih Bu, banyak Bu yang diekspor Bu untuk masak-masakan di rumah.
selama di rumah ya ada bikin sesuatu. Tetap harus kita mengkreasikan apa yang ada. Sekarang apa yang ada di rumah sekarang juga kan di beberapa kota kan sekarang mau apa dianterin, ya kan kalau kita nggak pergi. Tapi kalau di pasar biasa juga ada jasa yang mau nganter kamu pengen beli ini. Tolong dong beliin 1 ekor ayam potong 10, beliin saya kelapa parut 1. Sekarang bisa tinggal nyuruh-nyuruh gitu karena sebuah jasa untuk mengantar pun itu pekerjaan yang menyenangkan. Dia kan makin banyak kenalan, ya nggak sih? Betul, betul. Nanti malah kalau dia ini. Nah, itu orang pasar sangat bersahabat dengan mereka karena mereka juga sebagai humasnya secara tidak terasa. Iya nggak? Nanti kalau mau beli ayam potong di tempatnya Bu Ani aja. Iya. Benar. Semuanya udah pada tahu. Bu, ini ada yang nanya nih Bu di Instagram. Nanya apa tuh? Dia bilang, Ibu Siska kalau dulu pertama kali masakin buat siapa? Ayo. Pertama kali masakin buat siapa tuh, Bu? Ikan nggak, Bu? Oh, udah lupa ya. Masakin secara khusus ya waktu saya kecil ya untuk orang rumah. Orang rumah. Boleh makan kan. Makan rame-rame, Bu ya? Saya. Iya, nggak ada yang khusus gitu saya masak untuk ini, enggak lah. Enggak ya. Tapi kalau untuk suami dulu pertama masakin apa, Bu? Apa ya, lupa ya, paling goreng. Iya, enak betul. Kan enak. Ya. Betul Bu, betul. Kita ngobrol live lagi Bu ya. 97.5 FM Station for your life. Balik lagi players, masih barengan sama Rini dan juga Satrio, dan masih barengan sama Ratu Boga Indonesia, Ibu Siska Suitomo. Yap, betul sekali. Tadi kita udah banyak sedikit ngobrol mengenai Ibu Siska mulai masak sejak kecil ternyata. Iya kan, Men? Dan dijual ya. Betul. Udah punya bisnis sendiri dari Siska, kecil ya, kan? Luar biasa. Iya. Dan yang paling penting kalau kata Bu Siska tadi, memasak itu harus dengan hati. Yes, cooking with love. Harus kayak begini. Kalau lihat di Instagramnya Ibu Siska tuh di @siska.suitomo, di bio-nya itu ada cooking with love. Cooking with love with Ibu Siska, gitu ya. Masaknya dengan cinta, jadi enak semua katanya begitu. Betul. Bu, kalau ngomongin jajanan pasar sendiri ya, Bu. Ibu yang paling sering masak tuh jajanan pasar apa tuh, Bu? Iya. Jajanan pasar, yang mudah aja, bolu kukus misalnya, ya kan? Kukus. Ini suka banget. 2 telur, dikocok sama gula 150 gram, kasihin. Kalau sekarang Pak pembantu untuk mengembangkan mendapatkan udara itu ada ovalet, ya pakai apa yang kayak yang itu, nanti dikasih sedikit maka mengembangnya akan tahan itu terbentuknya udara. Nah, kenapa bolu kukus ini harus membuatnya dengan teliti, karena udara yang dibentuk ini nanti akan ditambah dengan tepung. Nah, masukin tepungnya juga nggak boleh langsung blok gitu kalau langsung sekaligus. No, iya, karena udaranya akan hilang. Jadi nanti apa, kuenya bantat. Mau masak, kamu mau bikin bolu kukus, jadinya brownies. Nah, di brownies, tahu kan? Brownies kan yang keras itu. Iya, jadi keras ya, Bu. Bukan yang kita harus mengaduknya pelan-pelan, ya seperti itu. Semua ada caranya. Zaman dulu kan nggak ada mixer. Kamu ngoblok pakai sablukan apa itu, adukan yang kayak spiral itu. Pinter. Iya. Itu benar-benar yang bisa ngaduk itu. Iya, betul. Betul. Ibu kemarin itu sempat mixer, tinggal nyolok udah. Iya, tapi ada makanan tradisional yang jadi trending topik nih kemarin. Itu di Selasa 21 Juli kemarin deh sempat jadi klepon, Bu. Pro dan juga kontra ya kan. Tapi tahu juga tuh ya kenapa jadi kayak begitu ya. Tapi terlepas dari itu ya klepon makanan tradisional. Iya, kan enak Bu ya kleponnya. Bu Siska suka juga klepon? Ya suka. Ya, suka Bu ya. Kita membuatnya pun harus hati-hati, kan itu akan membentuk benda yang bulat ya kan. Nah itu harus dengan hati membuatnya, karena apa, kita membuat adonan yang bisa dibentuk.
Nah itu dari tepung beras kasih tepung sagu dikit, tambahin air anget ya kan, terus dikasih warna, udah untuk dalamnya bisa isi gula, bisa isi enten seperti itu. Nah itu nanti dilumurin kelapa yang diparut, ya kan? Ya, kelapa yang diparut dilumurin ya. Jadi pengen nih ya. Iya. Tapi kalau maknanya sendiri itu ada nggak sih Bu? Kalau klepon sendiri itu maknanya gitu, sejarahnya sedikit gitu. Kan sudah banyak cerita yang beredar ya, segala macam. Saya nggak mau ulang, udah bisa dibaca aja. Kalau saya kan benar, awalnya kita itu tidak merasa apa-apa, kemudian merasakan manisnya. Sama seperti hidup, kita harus mulai dulu bekerja keras, nanti akan menikmati manisnya itu. Iya kan? Tapi kemarin itu Bu sempat juga di Twitter rame, ada kayak orang nge-tweet gitu men, ya kan? Nge-tweet mengenai ini kayak resep gitu Bu. Resep tapi kayak rumus matematika. Oh iya. Ya kan? Oh iya benar Bu. Itu emang zaman dulu tuh begitu ya Bu, rumusnya. Apa sih? Bu boleh join lagi Bu ke kita Bu di Instagram Live. Iya, kayak matematika maksudnya seperti apa Mbak? Jadi gini itu Bu. di dalam ilmu memasak untuk membuat sebuah resep itu kita mengenal yang namanya formula balance. Formula balance itu adalah bahan-bahan dalam satu resep. Misalkan yang selalu dinyatakan dengan 100% itu adalah tepungnya yang paling banyak kan. Misalnya kita bikin roti. Dalam membuat roti itu roti manis misalnya. Kita tahu tepung 100%. Misalnya dibagi dua mau tepung cakra sama tepung yang hard sama yang medium. Misalnya yang tepung cakranya 80%, tepung segitiganya 20%, total kan 100 tepungnya. Nah, gulanya berapa? Umumnya misalnya 6%. 6% dari yang mana? Dari total tepungnya. Berapa jadinya? 60 gram ya, nggak benar nggak sih? Betul. Nah, terus itu gulanya. Nah, garamnya berapa? Misalnya garamnya 0,5. Berapa itu 5 gram? Misalnya raginya berapa? 2,5%. Ya 2,5% dari tepungnya pasti dia akan jadi seperti itu. Itu yang disebut sebagai formula balance. Nah, kalau orang melalui sekolahan belajarnya, maka yang akan dipelajari adalah bukan dalam bentuk resep jadi, tetapi lebih banyak dalam formula balance. Nah, formula balance ini maksudnya bagaimana? Dia juga mengadakan uji lab, uji di laboratorium. Apakah ini semua benar apa enggak gitu. Oke? Jadi bisa ya, secara sekolahan seperti itu. Ada hitung-hitungannya berarti Bu ya. Ibu boleh join lagi Bu ke Instagram kita biar teman-teman yang di Instagram bisa lihat juga nih. Ya di @siska.switomo. Nah, misalnya juga membuat apa itu semua bisa dihitung. Roti tawar. Untuk panas oven aja juga ada hitungannya. Misalnya panas selalu di atas misalnya kalau bikin cake 175 derajat Celcius, dilihat dulu. Dan dia begitu dinyalain nggak langsung 175, perlu waktu dulu. Mungkin juga menjadi kan pertama dinyalain kan temperatur ruangan kan 31 derajat. Nah, itu perlu waktu untuk menjadi 175. Jadi kalau masak itu bikin cake apa-apa, pastikan ovennya nyala dulu baru kita membuat adonannya. Jangan sudah adonannya jadi nyalain ovennya ya ora jadi karena starting dari temperatur ruangan. Dia yang ada jadi brownies ya seperti itu. Iya. Ibu setelah di 2019 kemarin dapat rekor muri karena banyak banget buku resep yang dibikin. Next project mau bikin apa lagi Bu? Bikin buku lagi kah? Enggak, saya hanya ingin satu hal, bersahabat dengan perempuan Indonesia. Kenapa? Perempuan Indonesia ini adalah yang menyediakan sajian untuk keluarga. Iya kan? Apapun yang dimasak. Pasti anak belajar ke luar negeri. Dia bilang, aku kangen makanan mamahku. Mamahku suka masak apa? Lodeh enak banget. Nah, dia teringat terus. Nah, kalau sekarang pun mau buat lodeh di Eropa juga bisa, karena di sana kan udah banyak grocery yang menjual bahan-bahan Asia. Jadi nggak usah khawatir. Penting niat. Seperti itu. Nah, kalau
Iya, kalau dulu saya suka bikin nasi goreng waktu saya sekolah waktu itu di Amerika tahun 68-an lah. 68. Hah? 86 apa berapa lupa saya. Itu juga membuatnya bagaimana orang bilang enak. Di sana ada sambal-sambal Thailand banyak. Itu aja digongseng, kasihin smoked beef, masukin nasinya. Di luar negeri ada yang namanya 1 minute rice. Jadi beras itu dikasih air panas, didiamin 10 menit udah jadi nasi. Bikin. Sebenarnya lebih praktis sekarang Mbak. Dadar diiris, itu menarik. Kayak dirajang gitu. Itu menarik sekali. Karena orang-orang bule belum tentu tahu kayak gitu-gitu. Ya nggak sih? Iya, betul. Iya. Beda negara, beda kultur, beda tradisi, Bu ya. Untuk makanannya juga gitu ya. Kita satu hal, kita harus menduniakan sajian Indonesia. Ya. Iya kan? Kalau santan sekarang di mana-mana ada. Sayuran ada. Sambal terasi ada. Udah bikin lodeh aja, masukin semua. Jadilah lodeh. Ya. Cuman kalau nyari pete ntar dulu ya. Kadang ada, kadang enggak. Ya. Ibu Siska sekali lagi terima kasih banyak udah ngobrol pagi ini. Banyak banget nih tadi yang udah di-share sama Ibu Siska. Yang paling penting kalau mau masak dengan cinta. Love, ya. Cooking with love. Luar biasa. Yes. Ibu Siska sekali lagi terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Sehat terus Bu ya. Terima kasih ya kan sudah menemani kami di 90-an waktu itu ya di setiap pagi sebelum sekolah. Masa kecil kami Ibu terus memasak dan berharap Ibu memasak kayak Ibu. Mbak Rini, kapan-kapan diundang lagi ya? Ya, siap. Untuk berjumpa dengan players ya. Nanti kita ketemu di Palembang Bu ya. Terima kasih Ibu, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengerin Plug and Play dari jam 7 sampai jam 10 pagi setiap Senin sampai Jumat bersama Rini Malik dan Satrio Prakoso hanya di 97,5 Play FM Palembang. Ikutan interaktifnya ya di 088 11 975 975.